Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Yesus yang berkuasa, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 14 ayat 1 dan 2. Pada masa itu, sampailah berita-berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. Lalu ia berkata kepada pegawai-pegawainya, "Inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa itu bekerja di dalamnya." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perikop Injil hari ini diberi judul Yohanes Pembaptis dibunuh, namun menemukan sisi penting pewartaan penginjil Matius yang menempatkan peristiwa pemenggalan kepala Yohanes itu dengan tampilnya Yesus di hadapan umum. Dikisahkan memang bahwa Yohanes Pembaptis itu telah dipenggal oleh Herodes. Awalnya Yohanes ditangkap karena telah menegur Herodes, katanya, "Tidak halal engkau mengambil Herodias." Herodias adalah istri Filipus, saudaranya. Herodes tetap menghormati Yohanes karena semua orang menganggapnya sebagai seorang nabi. Tapi Herodes tidak kuasa menahan rasa malunya karena telah bersumpah kepada anak Herodias yang telah menyenangkan hatinya bahwa dia boleh minta apa saja kepadanya. Tetapi sungguh mengejutkan permintaan putri Herodias kepadanya. "Berikanlah aku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talap." Herodes sedih, tapi dia juga malu melanggar sumpahnya. Yohanes pun dipenggal atas perintahnya. Sekarang, ketika ia mendengar tentang Yesus, ia mengira Yesus itu adalah Yohanes yang telah dipenggal kepalanya. Saudara-saudari terkasih, setelah Yohanes wafat, tampillah Yesus dan menjadi orang yang sama dikagumi seperti Yohanes. Hanya saja Yesus memiliki kuasa yang tidak dimiliki oleh Yohanes, sebab Yesus mengadakan mujizat dan menyembuhkan banyak orang. Maka Herodes menyimpulkan bahwa Yesus itu adalah Yohanes. Katanya kepada para pegawainya, "Inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa itu bekerja di dalamnya." Herodes mengakui adanya kebangkitan orang mati dan bahwa orang yang sudah bangkit dari antara orang mati itu memiliki keistimewaan seperti yang ia dengar dilakukan oleh Yesus yang dikiranya sebagai Yohanes Pembaptis yang telah suruh dipenggal kepalanya. Inilah salah satu pandangan seorang pengagum Yohanes Pembaptis dan diakui oleh banyak orang sebagai seorang nabi. Herodes adalah orang yang tidak percaya bahwa orang baik seperti Yohanes Pembaptis binasa dengan dipenggal. Dia pasti bangkit sekarang. Saudara-saudari terkasih, coba kita perhatikan
ada orang sekelas Herodes sedemikian terobsesi dengan sosok Yohanes Pembaptis. Sekalipun dia yang telah memerintah orang membunuh Yohanes Pembaptis dan melihat kepala Yohanes Pembaptis, ia percaya bahwa orang baik itu pasti diselamatkan oleh Allah. Keyakinan dan kekagumannya kepada Yohanes Pembaptis itulah yang membawa dia untuk mengatakan kepada semua pegawainya, Yohanes itu tidak mati lagi, dia hidup dan dia melakukan banyak mujizat. Bagi Herodes, Yohanes Pembaptis telah bangkit dan hadir dalam diri Yesus. Dia tidak rela mendengarkan dan menyaksikan kematian Yohanes. Dia tidak ingin diliputi rasa bersalah yang berkepanjangan. Ia menegaskan bahwa Yohanes itu sudah bangkit. Bersalah yang berkepanjangan. Ia menegaskan bahwa Yohanes itu sudah bangkit. Dialah Yesus yang beritanya sampai ke telinganya, bahwa ada orang yang sedemikian terobsesinya dengan sosok seperti Yohanes Pembaptis ini. Bukankah itu hal yang baik yang bisa kita tarik pelajaran daripadanya? Kesaksian Herodes bahwa Yohanes Pembaptis sudah bangkit memang tidaklah betul, alias keliru. Namun ia telah menegaskan kepada kita bahwa Yohanes itu seorang nabi pilihan Allah, dan Allah pasti menolong hambanya. Dia juga mengakui bahwa sosok Yesus yang dikiranya Yohanes itu adalah sosok yang semakin mempesonanya, sebab kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya. Saudara-saudari terkasih, Herodes menjadi pengagum pertama dan utama Yesus yang secara terbuka mengakui kuasa-kuasa yang ada pada Yesus. Baginya, Yesus adalah tokoh bangkitnya Yohanes yang mempunyai kuasa-kuasa istimewa. Matius menempatkan sosok Yesus sebagai sosok yang diakui oleh penguasa yang bernama Herodes. Sekalipun ia salah mengira bahwa Yesus adalah Yohanes, namun ia memberikan kesaksian akan kuasa-kuasa yang dimiliki oleh Yesus. Ia lebih berkuasa daripada Yohanes yang telah ia penggal kepalanya. Apa yang dapat kita petik dari peristiwa Herodes yang salah mengira ini? Herodes sudah melupakan hal keji yang dilakukannya terhadap Yohanes. Kekagumannya lebih menguasai hatinya dan memastikan bahwa Yohanes itu sudah bangkit kembali. Herodes mengakui kuasa-kuasa yang dimiliki oleh Yesus. Masa lalu biarlah masa lalu. Sudah cukup mengagumi Yohanes Pembaptis. Kini saatnya berpaling pada sosok yang juga dikagumi oleh Yohanes Pembaptis, yaitu Yesus. Kalau Herodes mengira Yesus adalah Yohanes, Yohanes meminta semua orang memperhatikan ini. Sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Markus bab 1 ayat 7b. Bagi kita yang penting adalah mewartakan Yesus.
dia harus semakin dikenal banyak orang. Apakah aku sudah memberikan kesaksian bahwa Yesus adalah penyelamatku? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, ajarilah kami untuk memandang Yesus Putramu sebagai utusanmu yang berkuasa melakukan mujizat dan memberikan masa depan. Mampukanlah kami menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.